Halo teman-teman Kageholik, kembali lagi bersama saya Mang Fads di acara Tanya Ahli bersama Mimin Ilham. Oke, selamat siang Mimin Ilham. Selamat siang Mang Fads. Sehat-sehat? Sehat. Oke, di Tanya Ahli kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara milih iPhone second tapi yang jos gitu, yang bagus, yang menurut mungkin dari segi fisik, terus kemudian fungsional dan lain-lain itu oke gitu, semua. Gimana sih menurut pandangan Mimin Ilham sendiri sebagai ahlinya dalam bidang per iPhone-an gitu? Siap, kita lihat ya. Jadi biasanya nih Mimin yang pertama kali dicek itu adalah suaranya nih. Karena buat series 8 ke atas itu suaranya sudah stereo, artinya dua speaker nih yang aktif, yang mana di bawah satu, di atas satunya. Oh, jadi bagian bawah tuh cuma satu ya? Iya, di bawah cuma satu, jadi satu laginya di atas. Jadi yang di bawah ini tuh kan ada dua nih lubangnya. Di sebelahnya ini tuh bukan speaker tapi mikrofon. Oh iya, jadi perlu diketahui juga ya untuk bagian bawah khususnya di speaker, ini cuma sebelah, berarti sebelah kanan mungkin ya. Yang sebelah kirinya dia mikrofon. Gitu. Jadi mungkin nggak ngeluarin suara ya? Nggak ngeluarin suara. Oke. Nah, saya ngecek suara nih di nada dering, kita cek ya. Nah, ini juga ngecek suaranya harus dicek ya bawah dan atasnya, karena sering kali nih terjadi kasus yang mana speaker atasnya ini sering banget ada kasus sember atau mati kayak gitu. Oh, jadi mungkin suaranya bebeldagan gitu. Entah bebeldagan maksudnya. Jadi harusnya bebeldagan, tapi ada beberapa kasus yang ininya agak bersuara kayak gitu, makanya harus dicek juga nih. Terus yang kedua itu kalian cek LCD-nya nih. Caranya kalian naikin brightness-nya, terus kalian tekan sampai di area yang polos kayak gini nih, biar apa? Biar ketahuan nih ada bright spot, dead pixel atau dot pixel kayak gitu ya. Kadang suka ada kayak cahaya bocor, white spot mungkin ya. Iya, kayak gitu, white spot. Makanya ini harus dicek juga nih, aman. Kelihatan lah, bakal kelihatan gitu ya. Terus kita cek juga True-nya juga wajib ada, karena fitur True ini adanya itu di iPhone 8 ke atas, Mang Fads. Soalnya kalau True-nya udah gak ada, itu bisa dipastiin LCD-nya udah diganti gitu, kayak gitu. Nah, sebelum lebih jauh nih, apa sih fungsi True tuh? Karena kan mungkin ada yang emang belum tahu ya. Jadi fungsi True itu sebenarnya menyesuaikan tone warna LCD dengan ruangan gitu. Artinya kalau kalian di luar nih, di bawah sinar matahari terik, ini pasti si tone warnanya tuh bakal berubah agak kebiruan gitu. Nah, kalau kalian masuk ke dalam ruangan yang agak gelap gitu, yang pencahayaannya kurang, ini pasti otomatis akan berubah tone warnanya jadi agak warm, agak hangat, jadi enak juga nih ke mata gitu kan, kayak gitu. Karena kan biasanya nih settingan buat di luar itu adalah cahaya biru, kalau di dalam ruangan cahaya yang hangat gitu. Kalau cahaya ilahi itu seperti apa? Itu holy lights. Oke, nah terus kita cek Face ID-nya nih teman-teman. Kita cek Face ID-nya, ini wajib bisa nih. Nah, bisa. Aman ya. Udah Face bisa. ID berarti Face memang ID in frame, jadi mendeteksi wajah. Mendeteksi wajah, dan enaknya dilakukan setelah bangun di pagi hari, keluar terus kalian bikin Face ID. Nah, ya jadi kayak pemanasan gitu kan. Stretching ya, dulu. Stretching enak pagi, gitu. Terus nih kita cek baterai health-nya juga. Nah, perlu diketahui juga nih buat kalian yang emang orangnya perfeksionis, terus kalian cari iPhone yang rilisan 2020, contoh iPhone 11 lah kita ambil. Tapi baterai health-nya pengen yang ori dan yang tinggi, itu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Soalnya udah sekarang tahun 2022, udah 2 tahun yang lalu kayaknya nggak mungkin sih ada baterai health yang tinggi iPhone 11 gitu. Udah pasti gantian rata-rata. Nah, cuman jangan khawatir nih, gantian juga nggak apa-apa asalkan jangan ada tulisan important battery message. Oh iya, berarti kalau misalnya ada notifikasi seperti itu, baterainya diganti, tapi biasanya digantinya sama yang KW nih, kayak gitu. Iya. Important battery message. Nah, kalau seperti iPhone 12 ini angkanya di 88, ini masih bisa dipastikan baterainya masih bawaan. Masih bawaan karena dilihat dari tahun rilisnya si iPhone 12 ini tuh di 2021. Jadi masih setahun yang lalu, 88 masih aman lah. Berarti di angka 88 tuh masih wajar ya? Wajar untuk pemakaian. Iya, kita lihat tahun rilisnya dulu. Kalau kalian iPhone 11 di tahun ini tapi baterainya 88, ya berarti udah gantian juga, Bos. Kayak gitu. Betul. Berarti mungkin untuk saat ini angka baterai health tuh bukan jadi patokan. Jadi patokan. Nah, sebenarnya perlu diketahui juga nih, cara melihat baterai bagus atau enggaknya itu bukan dari baterai health, melainkan dari siklus ngecasnya nih. Sehari berapa kali sih kalian ngecas? Kalau sehari cuman sekali atau 2 kali itu masih masuk bagus banget, kayak gitu. Kalau sehari udah
4 dan 5 kali ngecas sesudah makan. 4-5 kali ngecas nih sehari itu bisa pastiin baterainya udah bocor. Makanya baterai tuh bukan jadi patokan yang menurut Mimin sih nggak terlalu penting ya. Iya. Kayak gitu. Yang penting pokoknya dalam satu hari tuh dengan pemakaian intens mungkin ya. Iya, bakal ketahuan lah ngecasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cek kameranya nih Mang Faz. Nah, ini kan ada 2 kamera nih, berarti harus dicek nih dua-duanya nih. Ini kamera utama dan kamera ultra wide-nya. Masih banyak banget nih teman-teman yang belum tahu cara ngecek kamera yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, caranya itu kalian tinggal siapkan kertas yang blank putih kayak gini nih, terus kalian tembakin ke sini. Iya. Nah, itu fungsinya buat apa nih untuk ngecek Ini kamera? supaya kelihatan kalau yang namanya kamera itu tidak akan terlepas dari yang namanya jamur, Pak. Iya, Gitu. Makanya selalu ada jamur. Nah, makanya cara ngecek kamera apakah itu jamuran atau enggak pakai ditembakin ke yang putih ini biar kelihatan nih jamurnya tuh kan ada bulat hitam gitu ya. Oh, iya. Ya biar kelihatan. Jadi mungkin khusus untuk jamur tuh ngeceknya ke objek yang putih ya. Kalau objek yang putih ditembakin, kayak gitu. Terus setelah itu kita cek fokus jauh dan dekatnya nih, Mang Faz. Nah, ini gunanya apa? Karena ada beberapa nih kasus di iPhone itu dia ada yang fokus dekatnya bisa, tapi fokus jauhnya nggak bisa. Oh iya. Maka dari itu harus dicek juga nih. Nah, terus kita cek audionya juga, artinya video. Karena di iPhone itu ada 3 nih mikrofonnya. Yang pertama ada di kamera depan, yang kedua ada di bawah di sini. Ini gunanya untuk nelfon. Yang ketiga ada nih yang kecil ini. Nah, ini perlu diketahui juga, ini bukan bocek atau cacat ini ya produk. Ini adalah mikrofon. Oh, mikrofon. Karena masih ada beberapa orang beranggapan itu kayak pocel gitu. Dikiranya mungkin itu cacat produk. Iya, cacat produk, padahal enggak, ini mikrofon yang kecil ini nih, kayak gitu, itu mikrofon. Nah, ini harus cek juga nih. Cara ngeceknya kalau mikrofon belakang itu dengan video kamera belakang juga. Oke. Tes. Nah, kayak gini ngeceknya. Oke, Aman suaranya. Terus kita cek kamera depannya nih, videonya. Tes. Oh, mantap, Pol. Besar ya suaranya. Besar suaranya ini. Wah, ini aduh lah jeung speaker hajatan cek orang Sunda mah. Ya, wani diriungkeun. Wani diriungkeun ieu mah aslina. Jeung tua masjid di eleh nya. Eleh.